ini saya akan memberikan materi pengertian sudut, menggambar garis dan sudut. Baiklah, untuk memahami tentang pengertian sudut, lihatlah gambar berikut. Pada gambar berikut ada dua buah sinar garis, yaitu OA dan OB, yang keduanya disebut dengan kaki sudut. Selain ini, pada dua buah kaki sudut ada sebuah perpotongan sebuah titik, yaitu titik O yang disebut dengan titik sudut. Sedangkan daerah yang terbentuk adalah daerah yang disebut dengan daerah sudut. Daerah sudut inilah yang lebih dikenal dengan besar sudut. Besar sudut tidak tergantung pada panjang kaki-kaki sudut yang membentuknya, tetapi tergantung pada renggangnya dua buah sinar garis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa daerah sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut, di mana kedua kaki sudut berpotongan di sebuah titik O yang disebut dengan titik sudut. Itulah pengertian dari sebuah sudut. Baiklah, kali ini saya akan memberikan penjelasan dua buah alat ukur, yaitu penggaris dan busur derajat. Apa sih fungsi penggaris? Penggaris adalah alat untuk mengukur panjang dari suatu ruas garis yang memiliki batas tertentu. Yang kedua adalah busur derajat. Busur derajat terdapat dua skala, ada skala dalam dan ada skala luar. Skala dalam digunakan untuk mengukur sudut berlawanan arah jarum jam, sehingga yang ditandai pada panah merah ini dari 0 berlawanan jarum jam untuk mengukur namanya bagian dalam. Sedangkan yang kedua adalah skala luar, adalah skala yang digunakan untuk mengukur sudut searah jarum jam, sehingga mengukurnya dari arah sebelah kiri 0 sampai 180 derajat. Setelah memahami fungsi dua benda ini, yaitu penggaris dan busur, nanti pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan cara mengukur panjang garis dan besar sebuah sudut. Pada bagian ini saya akan mencoba menggambar sebuah garis menggunakan penggaris. Pertama, saya akan menyiapkan terlebih dahulu penggarisnya. Misalkan saya punya penggaris yang panjangnya ukurannya 15 cm. Kemudian saya akan menggambar garis misalkan 12 cm, maka cara menggambarnya yaitu titik awal dimulai dari 0, kemudian ditarik ke sebelah kanan sehingga tepat 12 cm. Sehingga di sini panjang dari A ke B sehingga bisa terukur panjangnya 12 cm. Selanjutnya saya akan mencoba menggambar sebuah ruas garis dengan menggunakan penggaris. Langkahnya adalah awali dari titik asal yaitu 0 penggaris. Misalkan kita menggambar 5,5, sehingga kita tarik ke sebelah kanan sehingga tepat ke 5,5. Dari 5 kita akan bergerak
tengah-tengahnya antara 5 dan 6, yaitu kira-kira tepat di sini. Ini adalah panjang ruas garis AB, yaitu 5,5 cm. Selanjutnya, jika kita akan memperpanjang garis, ya, kita tinggal melanjutkan misalkan 10 cm hingga titik B kita tarik sehingga tepat pada angka 10 cm. Sehingga di sini bisa diukur tepat panjangnya 10 cm. Selamat mencoba. Pada bagian selanjutnya, di sini ada 3 buah ruas garis, yaitu C dan D, kemudian E dan F, yang ketiga adalah I dan J. Ketiga ruas garis ini telah tampak ukurannya adalah yang CD 9,2 cm, EF adalah 7 cm, IJ adalah 6,5 cm. Saat ini akan ditunjukkan atau bagaimana cara mengukur garis ini dengan penggaris. Cara mengukur dari penggaris ini adalah mulai dari titik C tarik ke D sehingga tampak batas akhir. Setelah angka 9 warna hijau menunjukkan 2 bagian terkecil sehingga diperoleh 9,2 cm. Cara mengukur selain dari C ke D boleh juga dari D ke C sehingga juga akan tampak pada tepat pada titik akhir C. Sini ada 2 baris kecil sehingga tepat 9,2 cm. Bagaimana dengan EF? Cara mengukurnya juga bisa dari E ke F atau F ke E. Kalau ukur kita E ke F, maka di sini akan tampak warna hijau batas terakhir F tepat pada 7 cm sehingga terbukti. Bisa juga terbalik dari F ke E. Sehingga di sini juga akan sama hasil pengukurannya. Yang terakhir, untuk I dan J juga caranya sama. Cara mengukurnya dari I ke J atau J ke I. Sehingga kalau pakai penggaris, kita tarik dari 0, tempelkan penggaris. 0-nya tepat di ujung paling kiri warna hijau. Sehingga di sini berakhir tepat pada garis 6,5. Sehingga terbukti ukuran dari garis ini adalah 6,5 cm. Selamat mencoba untuk mengukur garis-garis yang lain di buku kamu sendiri dan siapkan penggaris yang telah ada ukurannya. Selamat mencoba. Contoh menggambar sudut 70 derajat. Siapkan penggaris dan busur derajat. Langkah-langkah untuk menggambar sudut 70 derajat, ikutilah langkah-langkah yang ada pada layar. Yang pertama, gambarlah garis lurus AB. Misalkan dari kiri kanan AB. Setelah itu letakkan busur derajat pada AB sehingga busurnya 0 akan berhimpit dengan garis AB dengan titik pusatnya adalah A. Setelah itu kita akan memberikan tanda misalkan C sehingga tepat nanti pada ukuran 70 derajat kita tarik garis dari A sehingga tepat 70 derajat. Nah, kira-kira di sini C sebagai tandanya, sebagai titik terakhir yang dibentuk oleh sudut AB dan sudut AC, yaitu 70 derajat. Selanjutnya pada bagian ini saya akan mempraktekkan cara menggambar sudut tumpul, yaitu yang sudut besarnya lebih dari 90 derajat. Misalkan besar sudutnya adalah 120 derajat. Langkah pertama, buatlah garis misalkan dari P ke Q dengan ukuran bebas. Kemudian setelah itu siapkan busur, tempelkan
titik P sehingga tepat pada 0 derajat. Kemudian tariklah sebuah garis dari P sehingga tepat 120 derajat. Di sini 120 derajat lurus dengan 60 derajat. Setelah itu kita akan memberikan tanda ukuran pada sudut ini. Setelah diukur tadi, kita beri tanda besarnya sudut. Tadi telah terukur 120 derajat. Kita lihat di sini tepat 120 derajat.